Untuk materi selanjutnya ini yaitu wireframe from flow to frame. Jadi dari flowchart dari alur yang kemarin kita buat itu dibuat menjadi sebuah frame sketch kasar gitu ya, sketch kasar, gambar kasar. Mengubah konsep menjadi struktur nyata yang kokoh. Kenapa? Udah. Untuk apa aja yang akan kita bahas hari ini, ada apa itu wireframe dan mengapa penting, perbedaan low fidelity dan high fidelity, prinsip dan komponen dasar wireframe, workshop sketching wireframe, tools, dan langkah selanjutnya. Jadi untuk wireframe ini ya seperti ini ya, contohnya gitu, contoh langsungnya itu gambarnya seperti ini. Apa itu wireframe? Definisinya, wireframe adalah kerangka atau sketsa rangka dari sebuah halaman website atau aplikasi. Analoginya seperti ini. Blueprint bangunan, sebelum bangun rumah, arsitek bikin denahnya dulu. Nah, kayak gitu ya. Lalu storyboard film, rangkaian adegan sebelum syuting. Jadi, nggak langsung, misalnya, kalaupun syuting gitu, nggak langsung yang dari screenplay langsung ke adegan, enggak. Tapi ada storyboardnya dulu, misalnya bisa dari sketching gambar si orang-orangnya gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau bangunan rumah, ya pasti si arsiteknya atau si kontraktornya itu ya bikin dulu blueprintnya atau ya sketchingnya dulu gitu, nggak langsung misalnya oh mau kayak gini mau kayak gitu terus langsung dibuat gitu, enggak ya, langsung di ini dulu, di apa, buat dulu gambaran kasarnya seperti apa. Fokusnya adalah pada struktur, layout, dan hierarki informasi, bukan pada warna, font, atau gambar detail. Jadi untuk wireframe ini membuatnya itu fokusnya itu pada strukturnya, layoutnya, dan hierarki. Hierarki itu kayak ya kayak kita tahu lah, hierarki itu berarti harus dari yang besar dulu baru yang kecil kayak gitu. Kalau di desain ini ya pastinya teks besar dulu baru ke bawahnya teks yang kecil-kecil kayak gitu. Tujuannya adalah memastikan konten dan fungsionalitas ditempatkan dengan benar berdasarkan alur pengguna. Seperti itu. Jadi fungsi dari si web atau aplikasinya ini langsung terlihat oleh si pengguna atau user ini, itu bagaimana sih akan nantinya si aplikasi atau web ini jadi kalau dibuat langsung kayak gitu. Nggak bakal bingung juga, misalnya oh kayak gini kayaknya kurang deh, layoutnya kayaknya mending di sini deh kayak gitu. Nggak bakal kayak ada kayak gitu lagi gitu kalau wireframe-nya ada. Selanjutnya, mengapa wireframe penting? Pertama, cepat dan murah. Lebih mudah menghapus coretan di kertas daripada membongkar kode yang sudah jadi. Jadi, wireframe ini ya misalnya kalau ada yang salah strukturnya, misalnya layoutnya yang kurang pas, atau gambarnya kurang besar atau kurang kecil, itu bisa langsung diubah ya kan. Kalau di kertas ya tinggal dihapus, kemudian tinggal diganti. Kalau pakai tools digital ya tinggal dihapus aja gitu, sama aja gitu, tinggal diganti. Jadi nggak banyak hal yang bakal berubah juga ketika si gambar atau si teks itu diubah kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya udah jadi, apalagi kalau udah jadi
kode gitu ya, codingan, kalau udah jadi codingan itu pasti bakal lebih ribet di bagian front end atau bagian depannya itu, tampilannya itu pasti bakal ada yang berubah. Misalnya ukurannya itu harusnya kecil tapi ini malah besar. Terus pas dikecilin, nah si teksnya misalnya layoutnya jadi berubah ke bawah kayak gitu. Nah kalau misalnya di wireframe ya nggak bakalan ngaco gitu. Kalau di codingan itu pasti bakal ada kemungkinannya bakal ngaco kayak gitu. Dan kalau udah di coding itu ya pasti bakal lebih ribet lagi. Jadi lebih efisien, lebih cepat juga di wireframe. Fokus pada fungsi dan struktur, tidak terganggu oleh diskusi warna dan estetika. Nah, jadi nggak usah mikirin dulu warna ataupun gambarnya ini bagusnya kayak gini, nggak usah, jangan dulu mikirin kayak gitu untuk wireframe ini. Misalnya kalau yang kayak gini, ya udah gambar, teks, tombol, udah kayak gitu aja. Jadi nggak usah ada warna dulu, misalnya harus ubah jadi warna ini, nggak usah, jangan dulu. Karena ini fokusnya itu untuk fungsi dan strukturnya. Alat komunikasi universal, mempermudah komunikasi antara desainer, developer, dan stakeholder. Semua bisa fokus pada apa yang diperlukan, bukan bagaimana tampilannya. Sorry. Jadi, untuk ini, wireframe itu mempermudah antara ya UI UX gitu kan, developer sama stakeholder atau si usernya itu untuk berkomunikasi. Misalnya kalau misalnya ya tadi ada perubahan gitu, tinggal langsung dikoordinasikan, langsung disampaikan kayak gitu. Tidak perlu ngerasa misalnya bakal ada perubahan yang besar, misalnya takut susah di codingan atau misalnya bakal memperribet desain, enggak ya, nah, kayak gitu. Lalu mendapat feedback cepat, apakah layout ini logis? Nah, contohnya kayak gitu ya, jadi bisa didapatkan sejak dini. Nah, misalnya kita nih yang ngebuat wireframe ini, menurut kita sendiri nih, ini strukturnya atau layoutnya itu kayak gini bener nggak ya gitu, mempermudah orang yang menggunakannya nggak ya kayak gitu ya. Jadi kita tahu gitu langsung apakah ini mudah atau baik untuk pengguna atau enggak gitu. Termasuk juga dari pengguna itu sendiri bakal langsung bakal langsung ngomong gitu kan, misalnya ya kayak ini kayaknya untuk layout kayak gini kurang bagus deh, nah kayak gitu langsung feedbacknya itu diberitahu. Tingkatan fidelity wireframe, jadi ada low-fi ya, low fidelity, sketch yang yang rendah gitu, maksudnya yang lebih kasar lah ya, ininya sketch kasar gitu. Cirinya sketsa kasar, garis sederhana, placeholder atau kotak dengan X untuk gambar, teks dummy ya seperti lorem ipsum yang lainnya kayak gitu. Kayak gini. Untuk lo-fi ini gambar ya berarti dengan kotak kemudian di X tengahnya. Kalau misalnya button ya tinggal kotak kayak gini. Lalu untuk yang teks ya tinggal tulis aja misal lorem ipsum bla 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 kayak gitu. Itu teks dummy-nya. Kayak gitu. Strukturnya kayak gini gitu ya. Jadi udah tahu gitu. Fungsinya untuk ide cepat, brainstorming, validasi konsep dasar. Tools yang digunakan kertas, pulpen, dan whiteboard gitu. Jadi untuk lo-fi ini bisa menggunakan berbagai macam ya. Kertas, pulpen juga bisa gitu. Jadi tinggal
gambar gitu, gampang. Jadi yang dipikirin itu cuma tinggal layout sama strukturnya aja gitu. Kotak-kotak teksnya misal mau garis-garis kayak wave ombak-ombak kayak gitu atau apalah, pokoknya garis-garis kayak gini juga bisa gitu. Itu berarti menandakan teks gitu. Atau misalnya si teks ini tuh di garis-garis doang aja kayak gitu, garis panjang aja, itu juga bisa. Ini tipe atau format yang low fidelity atau yang bawah ya gitu. Kemudian ada high fidelity, hi-fi. Ini cirinya lebih detail dan akurat. Ukuran elemen mendekati asli menggunakan teks nyata atau real copy. Fungsi untuk pengujian usability yang lebih valid dan penyerahan ke developer. Tools yang digunakan bisa Figma, Adobe XD, atau Sketch. Gitu. Jadi untuk hi-fi ini ya UI asli, kayak gitu, desain yang asli. Ya, bisa langsung muncul si gambarnya, teksnya gitu. Jadi copywritingnya udah langsung dimasukin kayak gitu. Ini namanya hi-fi, high fidelity. Kalau yang dummy atau kasar kayak gini namanya low-fi. Pasti sering melihat kayak gitu. Jadi perbedaannya udah kayak gini. Selanjutnya ada komponen dan bahasa wireframe. Untuk komponen dan simbol standarnya ada garis dan kotak untuk kontainer, tombol, dan bidang input. Ya, misal di sini, misal untuk search, gambar placeholder, kotak dengan X atau gambar bergelombang, teks, judul, besar dan tebal, body text kecil dan biasa, teks dummy, ya lorem ipsum, bla bla bla. Tombol dan link biasanya kotak dengan teks di dalamnya atau teks bergaris bawah. Icon sederhana, gunakan simbol sederhana untuk search, loop, menu, 3 garis, user, lingkaran. Kayak gitu. Prinsip dari menggunakan komponen wireframe ini adalah simple, clear, dan konsisten gitu. Kan simple ya, cuma tinggal kotak-kotak doang, garis-garis doang. Clear, jelas gitu. Urutannya, kemudian layoutnya, ya semuanya jelas gitu. Konsisten semuanya sama ya, nggak ada yang beda gitu. Misalnya tiba-tiba jadi bulat gitu, enggak ya, semuanya sama. Kayak gitu. Nah, ini adalah komponen atau bahasa wireframe. Dan misal kalau ingin komponen kotaknya itu diganti jadi bulat gitu ya untuk gambarnya, kayaknya itu untuk hal lain gitu ya, kayak user gitu kan, user baru dibuat menjadi lingkaran. Tapi kalau untuk gambar ini sendiri itu menggunakan kotak kayak gitu, karena universal, semua orang sudah tahu kalau kotak ini berarti adalah kotak dengan X di tengahnya itu adalah gambar, seperti itu ya. Tidak bisa mengganti-ganti sesuai dengan apa yang kita mau gitu, gak bisa. Karena ya ini yang mengerjakan bukan kita sendiri, tapi ada orang lain juga yang bekerja sama dengan kita untuk membuat produk ini menjadi lebih berguna lagi, kayak gitu. Selanjutnya, membaca sebuah wireframe. Pertanyaannya, di mana biasanya tombol login? Nah, biasanya di mana gitu kan? Biasanya di pinggir, di atas, itu di navigasi. Area mana yang untuk promo banner? Nah, promonya di mana, banner biasanya di mana? Bagaimana cara menggunakan mencari produk? Nah, cara mencari produk itu gimana sih? Di mana daftar produk akan ditampilkan? Produk ini ditampilinnya di mana gitu? Bagusnya di sebelah mana? Tujuannya membiasakan mata dengan bahasa wireframe. Jadi pertanyaan ini itu pertanyaan untuk diri kita sendiri yang ngebuat
yang membuat wireframe ini gitu kan. Kita harus tahu nih biasanya login itu di mana sih tombolnya gitu kan. Kenapa biasanya? Karena orang-orang yang menggunakannya sudah terbiasa di tempat itu kayak gitu. Kalau kita membuat misalnya tombol login tiba-tiba ada di bawah sini misalnya ya, di footer itu yang paling bawah, tombol login di paling bawah, di atas nggak ada nih, kan orang-orang nggak tahu tuh tombol login itu sebenarnya di mana. Berarti harus cari dulu ke bawah. Itu kan akan tidak mengefektifkan waktu gitu. Pasti orang udah males duluan untuk mencari hal tersebut gitu. Jadinya kenapa terbiasa? Ya karena biasa seperti orang-orang yang selalu menggunakannya. Berarti kalau untuk login ada di atas. Kayak gitu contohnya. Kemudian ya untuk promo banner itu yang pasti langsung apa ya, kayak mata tuh langsung menangkap hal yang menarik, interesting gitu kan dari awal. Nah, berarti ada di tengah gitu kan, dengan ya pastinya ukurannya besar kayak gitu. Jadi untuk cari produk juga gitu gimana sih gitu. Berarti dengan icon search atau icon cari ini di atas pastinya. Untuk tombol-tombol itu semuanya ada di atas. Lalu daftar produk yang ditampilkan itu ya pasti di tengah-tengah, karena ya tadi gitu, untuk langsung menjadi sebuah tampilan yang eye catching, langsung mata tuh langsung menangkap si tampilan itu gitu, tanpa ada kebingungan untuk menuju fitur yang dibutuhkan atau yang ingin dituju ini. Oke, selanjutnya ini ada workshop ya, atau tugas. Tugas ini ya seperti biasa, dikumpulkannya itu adalah Sabtu ya, berarti pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, hari Sabtu jam 8. Hari Sabtu jam 8, kayak gitu. Itu maksimal untuk udah harus disubmit ke link yang ada di deskripsi grup. Jadi untuk tugasnya bisa di screenshot aja ya. Bisa di SS aja untuk ini tugasnya. Yaitu studi kasus berkelanjutan. Kita akan melanjutkan aplikasi les private dengan persona Ibu Sarah dan user flow memesan les. Sekarang kita akan mendesain halaman daftar guru tutor listing page. Tugas pengguna atau user goal-nya adalah sebagai Ibu Sarah, saya ingin bisa melihat daftar guru matematika beserta rating dan biayanya, lalu memilih salah satu yang cocok gitu. Jadi si Ibu Sarah nih pengen lihat daftar guru, ada rating, ada biaya gitu. Nah, tampilan itu kayak gimana sih agar dia bisa memilih satu yang menurut dia itu cocok untuk anaknya, kayak gitu. Itu tugasnya ya. Kriteria konten yang harus ada dalam halaman. Nah, ada header, logo, tombol kembali, tombol keranjang, judul halamannya guru matematika. Ini untuk ini ya, aplikasi mobile gitu. Jadi tampilannya itu mobile ya, bukan yang website. Judul halamannya guru matematika, bagian filternya misal berdasarkan rating atau harga, kemudian daftar guru, minimal 3 item ya, daftar gurunya misal minimal ada 3 orang. Setiap item berisi foto guru, nama, rating, mata pelajaran, biaya per jam, tombol lihat profil. Nah, gitu aja. Jadi untuk isiannya itu ada ini ya, tombol-tombol itu bisa digambar tombol langsung ataupun ya bulat-bulat aja, boleh gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Ini untuk wireframe ya, jadi buat wireframe, bukan yang lo-fi ya, yang ini, yang kayak gini, jangan yang kayak gini.
Karena ini judulnya wireframe, bukan visual design gitu ya. Jadi buat yang kayak gini, untuk isiannya itu ini ada kontennya itu ada sesuai yang ada di sini. Kemudian untuk contohnya itu kayak gini. Ya, misal gitu. Ini kan pakai coret-coret aja ya di kertas gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi tinggal tulis aja kayak gini gitu. Misalnya guru matematika kayak gitu. Terus di sininya daftar guru, nama, fotonya, segala macam pokoknya kayak gitu. Kontennya sesuai yang ada di sini, dan untuk tampilannya contohnya seperti ini ya, kayak gitu. Ya, tapi untuk selebihnya tuh terserah mau penempatannya kayak gimana, karena ya untuk kreativitas orang beda-beda ya. Cuman untuk penempatannya sesuai dengan komponen dan hierarki yang ada kayak gitu. Oke, kayak gitu. Ini untuk workshopnya, atau tugas ya. Tugas workshopnya dikumpulkan minggu depan. Ini boleh ya, toolsnya boleh pakai, kalau yang udah bisa Figma boleh silahkan, mau pakai Figjam bisa, boleh pakai apapun ya toolsnya, mau pakai kertas juga terus dipoto gak apa-apa gitu. Jadi mau pakai apapun bisa, boleh. Dikumpulkannya itu hari Sabtu jam 8 maksimal kayak gitu. Dan untuk linknya ada di deskripsi grup, tinggal lihat aja ya, tinggal ngumpulin di situ. Filenya bebas, mau itu formatnya PDF, Word, apapun itu bebas. Gambar, screenshot juga boleh, foto juga boleh ya. Foto misalnya di kertas nih, bikin terus dipoto di HP terus dikirim, ya itu juga boleh. Jadi apapun boleh formatnya ya, tinggal kirim aja seperti itu. Asal nih ya, asal tugas yang diminta itu sesuai dengan apa yang ditugaskan. Jangan misalnya sekarang kan tugas pertemuan 3 berarti. Jangan tiba-tiba mengirimkan tugas pertemuan 2. Kenapa? Karena tugas pertemuan 2 udah beres gitu. Apalagi mengirimkan tugas pertemuan 1 yang emang gak ada tugasnya gitu. Jadi gini ya, jangan di luar konteks. Kalau misal tugasnya itu di pertemuan ini adalah, misalnya di pertemuan 3 ini adalah workshop ya, tugasnya adalah workshop membuat wireframe, jangan mengirimkan tugas yang memang tidak berhubungan dengan wireframe ini, kayak gitu ya. Jadi harus sesuai konteks gitu. Oke? Jadi jangan asal wah udah pertama kali ini langsung ngirim nih, ya jangan kayak gitu. Apalagi hasil dari kesimpulan dari AI ya gitu, dari video terus jadi kesimpulan AI, itu jangan ya, itu di luar konteks banget. Ngasih nilai juga bingung. Kalau aku sih sebenarnya nggak mau ngasih nilai ya kayak gitu, soalnya di luar konteks, di luar tugas yang ditugaskan gitu. Sedangkan tugas yang ditugaskan ini itu tidak dikerjakan gitu. Misalnya sekarang ini kan pertemuan 3, berarti harus mengerjakan tugas workshop wireframe ini, pertemuan 3. Terus malah ngirimnya yang pertemuan 2, tugas pertemuan 2. Sedangkan tugas pertemuan 3 ini nggak dikerjain sampai nanti, misalnya sampai beres waktunya. Nggak dikerjain juga. Itu tetap ya, kalau aku sendiri nggak bakal ngasih nilai gitu. Karena itu di luar konteks. Oke, kayak gitu. Jadi FYI aja. Oke, semangat. Gitu. Jadi untuk tugasnya kayak gini, kalau ada pertanyaan nanti di akhir aja ya. Oke, lanjutkan. Untuk sekarang nih, ada kuis lah ya gitu, aktivitas sketch your wireframe. Nah, jadi untuk sekarang itu
Jangan 15 menit lah ya. 5 menit aja, oke 5 menit aja ya. Dalam 5 menit, boleh sekarang ambil kertas atau pulpen di sekitar kalian, atau nggak ada, bisa di HP, ada misalnya di Instagram, di story, itu kan ada yang buat, terus ada draw, nah bisa di situ juga boleh. Karena terserah mau dimanapun itu, kertas, pulpen, atau di pokoknya gambar, buat ngegambar ya. Instruksinya adalah ya ambil kertas dan pulpen dalam 5 menit ya, jangan 15 menit. Dalam 5 menit ini, sketch note wireframe low fidelity untuk halaman tersebut. Halaman ini, tapi yang lebih simple banget, yang lebih sederhana banget, gitu. Uh, buat di kertas atau di story kayak gitu ya, lalu di screenshot aja. Tipsnya, gunakan simbol-simbol yang baru saja dipelajari. Jangan khawatirkan kerapian, fokus pada struktur dan layout. Pikirkan bagaimana agar Ibu Sarah bisa cepat menemukan guru yang dia mau. Nah, gitu. Jadi, gak usah mikirin, wah harus rapi nih layoutnya gitu, harus pas, bla bla bla. Gak usah. Gak usah mikirin kayak gitu. Fokus aja sama layoutnya. Misal gambar di kiri, teks di kanan, kayak gitu. Ya. Oke, mulai dari sekarang ya. Bisa langsung buat dalam 5 menit. Gitu terserah. Pokoknya jangan mikirin kerapian ya. By the way, ini juga bakal ada nilainya ya. Gitu. Jadi, yang ngerjain ada nilai. Kalau nggak ngerjain juga nggak apa-apa sih. Cuman yang nggak ada nilai aja. Oke, 5 menit berarti sekarang 8:05 sampai 8:10. Oke, silahkan ambil kertas atau apapun itu, tinggal buat wireframe. Ya, kayak bisa dilihat ya di sebelah kanan yang gambar orang ini, itu ya misalnya kayak gitu. Gambarnya kayak gitu. Boleh, mau lewat manapun boleh, Kak. Jadi untuk simbol atau buat apapun itu terserah ya bentukannya, misalnya mau bulat-bulat atau mau kotak-kotak juga boleh buat simbol atau icon. Tapi kalau untuk teks ya tinggal tulis teks aja kayak gitu, misalnya login atau pilih kayak gitu. Terserah mau lewat manapun aja ya. eh kalau nanti kalau udah selesai itu bisa dikirim ke, pengennya kirim di grup sih, cuman ya gambar aja kan, misalnya kalau dari Instagram berarti tinggal di SS gitu, tinggal di screenshot aja, terus kirim di grup boleh ya. Jadi kalau udah beres bisa kirim di grup aja. Waktunya tinggal 87, 3 menit lagi ya. Langsung ke halaman itu aja, daftar guru aja. Iya ya, nggak usah dari awal, nggak usah. Jadi buatnya itu satu halaman ya, atau satu sketsa aja gitu, nggak usah dari awal flow, nggak usah. Itu 5 menit nggak akan cukup gitu ya. Oke. Kalau udah bisa kirim di grup aja. Kirim di grup terus kasih nama ya.
Oke, udah 8:10. Wait, aku belum cek. Keren. Nah, gitu boleh. Jadi gambarnya mau kayak gimana pun di kertas bla 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 segala macam tuh boleh ya. Kirim aja di grup. Oke. Oke, kita lanjutkan aja dulu ya. Kalau masih mau ngirim di grup, kirim aja gitu. Selanjutnya adalah show dan tell. Nah, pertanyaannya nih untuk diri sendiri gitu kan. Mengapa kamu menempatkan filter di sana? Apa elemen yang paling menonjol dalam wireframe-mu? Apakah menurutmu Ibu Sarah akan mudah menggunakan layout ini? Nah, jadi untuk si wireframe yang kita buat ini gitu, apakah si Ibu Sarah ini mudah nggak sih menggunakannya kayak gitu? Terus elemen yang menonjol dari wireframe-nya itu apa emangnya kayak gitu? Lalu mengapa filter ditempatkan di sana? Misal filternya ditempatkan di kanan atas gitu. Kenapa di situ? Kayak gitu ya. Uh, itu untuk pertanyaan dan jawabannya dari kita sendiri. Misal kalau di kanan atas filter kenapa? Karena agar mudah ditemukan dan juga orang terbiasa menemukannya di sebelah situ. Kayak gitu. Itu contoh dari jawabannya kayak gitu ya. Tujuannya adalah melihat berbagai solusi dan belajar dari sudut pandang orang lain gitu. Jadi dari untuk ngumpulinnya yang ini di grup aja Kak gitu. Tinggal kirim di grup aja. Nggak usah di link yang kemarin. Kalau yang workshop itu iya dari link yang kemarin gitu. Jadi untuk wireframe ini tempatkan juga kita ini sebagai user yang akan menggunakan dari si produk digital ini. Selanjutnya dari wireframe ke langkah selanjutnya, design process flow. Nah, jadi dari user flow ya, dari flow chart yang kemarin dibuat, kemudian dari situ ke wireframe yang low fidelity. Dari situ ke prototype yang high fidelity. Kemudian visual design atau UI ya, jadi desain yang jadi gitu, yang bagus. Setelah itu baru ke development gitu, pengembangan ya, berubah jadi pengembangan di coding gitu, jadi produk digital live asli kayak gitu. Ini untuk proses desain, proses flow-nya dari user flow, wireframe, prototype ya, hi-fi wireframe, kemudian visual design, UI, kemudian dari ke development atau hasil akhirnya. Setelah wireframe disetujui, langkah selanjutnya adalah menambahkan detail interaksi menjadi prototype, bisa diklik gitu ya. Jadi si tombol-tombolnya itu nggak cuma pajangan doang, tapi emang benar bisa diklik. Dan ketika diklik itu akan menuju ke tampilan atau fitur selanjutnya yang memang sesuai dengan si tombol itu. Contohnya kayak gitu. Menambahkan warna, font, dan gambar yang sesungguhnya menjadi UI mockup atau desain. Ya, kayak gini misalnya. Jadi ini tombol, kemudian card atau kartu gitu ya. Ya, dari kartu nama kayak gini gitu. Kemudian ini tampilan dari sebuah login atau sign up kayak gitu. Ini adalah untuk proses flow dari wireframe. Jadi wireframe ini berada di pertengahan proses. Tools populer untuk wireframing ada Lo-Fi ya, yang cepat,
tentu saja ada kertas, pulpen, whiteboard, FigJam, dan Balsamiq gitu. Jadi untuk digitalnya ada whiteboard, FigJam, dan Balsamiq, kemudian untuk manualnya ada kertas, pulpen, ya segala macam. Seperti itu. Ini untuk yang lo-fi, yang barusan udah dibuat, yang tadi udah dibuat. Untuk hi-fi-nya dan prototyping ada Figma, ya rekomendasi utama. Ada Adobe XD, Balsamiq, Vision, Sketch gitu. Jadi untuk membuat UI desain yang lebih realnya itu ya pakai tools digital ini kayak gitu. Ini yang populer, yang banyak sekali orang buat dan banyak sekali tutorialnya ya. Ringkasan untuk materi hari ini, wireframe adalah blueprint yang memprioritaskan fungsi di atas bentuk. Mulailah dengan low fidelity untuk ide yang cepat dan murah. Gunakan bahasa atau komponen ya, wireframe yang konsisten seperti garis, kotak, placeholder. Placeholder itu kotak garis yang ada tengahnya X gitu ya, kayak gini. Selalu tanyakan apakah ini membantu pengguna mencapai tujuannya, kayak gitu. Jadi selalu tanyakan apakah ini membantu pengguna mencapai tujuannya gitu. Jadi setelah atau sebelum gitu ya. Jadi pas kita mau bikin si wireframe ini membantu orang nggak sih gitu. Si orang ini bakalan suka nggak sih, atau mempermudah dia menggunakannya nggak sih, kayak gitu ya. Jangan asal mikirin menurut kita bagus kayaknya ininya di sini gitu kan. Sedangkan menurut orang lain itu enggak, jangan kayak gitu ya. Jadi harus menerima ya feedback orang lain, karena yang akan menggunakannya itu adalah orang lain gitu, bukan hanya kita. Selanjutnya, selain ada workshop tadi, yaitu ada tantangan. Untuk tantangannya, seperti biasa, tantangan ini opsional ya. Jadi dikerjain ya berarti ada nilainya lebih. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tantangan minggu ini, pilih 2 aplikasi di HP. Gambarkan wireframe kasar untuk salah satu halaman di atas kertas gitu. Jadi misalnya di aplikasi HP yang disuka itu Shopee misalnya ya. Shopee bagian keranjang. Nah, gitu kan banyak tuh kita masukin keranjang terus gitu kan, nggak tahu di check outnya kapan. Dari situ kan banyak ya list si barang-barang yang kita udah masukin ke keranjang gitu. Nah, di situ screenshot terus buat wireframe-nya dari si screenshot itu atau dari si halaman keranjang itu, kayak gitu. Misalnya contohnya ya. Satu nih berarti udah Shopee. Yang kedua misalnya aplikasi yang ini aplikasi yang disuka ya, terserah mau aplikasi apapun itu yang ada di HP. Mau game juga boleh gitu ya. Misalnya game tampilan apa? Awalnya gitu ya, bukan pas gamenya, tapi pas tampilan awal kayak ada nyawa, koin, bla bla segala macam kayak gitu. Nah, itu juga boleh ya. Itu kan berarti di tengahnya itu ada tombol mulai, kemudian di atasnya ada bulat-bulat koin, kemudian permata, kemudian ada nyawa gitu segala macam, nah kayak gitu ya contohnya. Kayak gitu tuh dibuat wireframe kasar. Kayak yang tadi yang 5 menit itu, aktivitas 5 menit itu contohnya kayak gitu ya. Jadi untuk tantangan ini itu dikumpulinnya sama seperti workshop sebelum jam 8 hari Sabtu kayak gitu. Yang wajibnya itu yang workshop, opsional tantangan kayak gitu ya, sama kayak pertemuan 2 berarti untuk aturan dari si tugas-tugas ini. Nah, untuk sumber belajarnya itu ada dari berbagai macam ya. Ada YouTube, Figma, wireframe tutorial for beginners misalnya gitu ya, ditulis aja di search bar-nya. Ada websitenya UI Prep, Figma Resource,
Ya, itu bisa dicari aja di Google kayak gitu. Setelah itu praktek dan praktek gitu ya. Jadi agar bisa tahu nih, mudah juga, agar nggak bingung, nggak overwhelmed juga gitu ya pas mau bikinnya itu, adalah praktek, praktek dan praktek kayak gitu. Ya, jadi untuk tugasnya minggu depan, enggak minggu depan sih, hari Sabtu jam 8 maksimal itu ada workshop wajib, tantangan ini opsional ya. Dikerjainnya terserah mau lewat manapun itu, toolsnya bebas, mau di kertas, mau di tools digital, mau di Ibis, mau di Canva, mau di story Instagram, story WA, misalnya mau dimanapun itu terserah ya. Formatnya mau gambar, mau PDF, mau Word, terserah. Kirim di link pengumpulan tugas yang ada di deskripsi grup. Kayak gitu. Untuk judul tugasnya, ya judul tugasnya berarti wireframe aplikasi apa gitu misalnya ya. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini selesai. Sudah. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Mau itu tentang mau tentang tugas, mau tentang materi, itu silahkan jika ada yang ingin tanyakan ya. Kita masih ada waktu 9 menit. Oke, silahkan. Mau on mic, open mic juga boleh, langsung nanya, atau mau lewat chat juga boleh. Misal kalau pertanyaannya baru ada nanti juga boleh, misal di grup atau ke chat pribadi aku juga boleh ya. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Bisa dilihat di jadwal ya Kak ya. Jadwal ada tuh kan, materi-materi apa aja sih yang akan kita pelajari kayak gitu. Jadi bisa lihat di jadwal sendiri pertemuan keberapa kita bakal belajar Figma atau praktek Figma gitu Kak. Ya, jadi ya kayak gitu. Silakan Kak Alfi tadi angkat tangan. Satu halaman aja, nggak usah dari awal gitu. Oke, silahkan langsung open mic aja. Sketsanya aja Kak. Iya, wireframe-nya aja kayak yang tadi. Oke. Jadi gitu ya. Uh, untuk nilai pasti bakal dapat nilai kalau yang wajib. Yang tantangan juga dapat nilai kalau dikerjain. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Cuma yang nggak dapat nilai aja. Gitu. Untuk oh ya, ada, kalau masih ada yang mau tanyakan silahkan ya langsung aja ngomong gitu atau langsung chat aja bisa. Kalau untuk wireframe itu semua halaman yang sudah ditentukan atau hanya halaman yang penting-penting aja? Untuk buat wireframe ini kalau bisa semuanya sih. Jadi nggak cuma yang penting-penting aja gitu, tapi semuanya. Alurnya gitu dari awal sampai akhir. Kayak gitu kalau bisa gitu kan. Tapi itu tergantung permintaan user juga ya. Gitu. Kalau misalnya mementingkan yang penting-penting aja, itu berarti ya penting-penting aja dulu. Tapi kalau misalnya pengen semuanya biar lebih jelas, nah semuanya aja gitu dari awal sampai akhir, dari splash screen sampai semua fitur ada halamannya kayak gitu ya. Jadi silahkan kalau masih ada yang ingin tanyakan langsung
open mic atau di chat. Untuk ini ya, untuk apa? Kemarin tuh ada yang ngomong katanya di ini apa di pesan kesannya yang ini yang apa yang eh Sabtu Minggu itu kan pagi ya jam 10. Ada yang ngomong katanya kepagian gitu. Apalagi nanti hari Sabtu Minggu sekarang itu kan jam 8. Kemarin itu kenapa kita milihnya jam 10 sampai jam 11 itu karena itu nggak pagi ya. Maksudnya itu udah menuju siang. Nggak kepagian juga. Kenapa jam segitu? Karena itu ideal gitu. Eh sebelum jam segitu pasti banyak yang dilakukan. Orang-orang kan punya kebiasaan masing-masing berbeda gitu. Setelah itu juga orang-orang punya kesibukan masing-masing yang berbeda. Dan biasanya itu kesibukan diawali dari jam 12 gitu. Jadi ini apa? eh Ya, misalnya dari jam 12 ke sana baru dikerjain gitu. Yang kerja nggak bisa ikutan dong. Kan ada recording, Kak. Gitu. Ya, karena kenapa jam segitu juga menyesuaikan dengan jam aku sendiri gitu. Jadi ya kayak gitu ya. Menyesuaikan dengan jam aku sendiri dan menyesuaikan dengan jam-jam mayoritas orang-orang kayak gitu. Oke, silakan Kak. Nah, oke oke oke. Iya. Eh ngerti sih, kalian pernah ya dulu pas kuliah gitu. Eh Biar kita yakin tugas kita ini benar enggaknya, lihat contoh di materi. Kalau contoh yang ada di materi itu misalnya apa sih bukan apa ya mayoritas apa sih kayak pokoknya sebagian besar tuh contoh sama tugas kita itu sama gitu ya bentuknya gitu tapi bukan isinya ya karena contoh itu ya pasti harus berbeda gitu dengan hasil kita. Contohnya misalnya bentuknya kayak gini, terus hasil kita ini kayak gini. Kalau sama, sebagian besar sama bentuknya, berarti itu emang benar. Kalau isi kontennya misal kayak kemarin yang user persona, itu kan harus ada foto, nama, kemudian frustasi, tujuan, ya kayak gitu kan. Nah, misalnya di contoh semuanya ada, terus di hasil kita juga semuanya ada, ya berarti udah bener. Kayak gitu. Eh nggak ini ya, nggak usah bingung gitu, nggak usah misalnya ini enggak ya atau ya lihat contoh aja gitu. Kalau misal dicontoh sama yang kita ini udah kelihatannya bener, ya berarti emang udah bener kayak gitu. Ya. Jadi do your best aja gitu. Lakuin yang terbaik aja. Asal nggak curang. Karena kalau curang ya berarti yang bisa orang lain dong atau misalnya yang bisa AI aja dong. Kita sendiri nggak bisa gitu. Jadi ilmu